Halo Bobotoh, terima kasih sudah mampir ke channel ini. Pada video ini, kami akan mengulas berita mengenai Bojan Hodak berikan kabar baik untuk Bobotoh. Selain itu, kami juga akan bahas Adam Alis yang menjadi incaran mantan rekan setimnya sendiri hingga harus tersungkur beberapa kali. Sebelum lanjut, kami menghimbau untuk mengabaikan komentar judul yang bertebaran. Jangan judul kalau gak mau miskin. Semangat, 8 poin. Oke, kita untuk balik. Lupakan hasil imbang, Bojan Hodak ungkap kabar baik untuk Bobotoh. Persib berhasil mencuri poin di kandang Borneo FC pada lanjutan Liga 1 2024-2025 pekan ke-28. Dalam laga yang berjalan sengit itu, masing-masing 2 gol dicetak oleh Mariano Peralta dan Tyrone Gustavo Del Pino Ramos. Dari hasil ini, apresiasi patut kita berikan kepada Bojan Hodak. Berkat tangan dingin dan kecerdikannya, dia bisa meracik tim sedemikian rupa meski ditinggal 7 punggawanya. Ya, seperti kita ketahui Persib tengah dalam kondisi sulit dengan beberapa pemain mengalami cedera berkepanjangan. Namun, ternyata Bojan Hodak mampu melihat potensi tim Persib dan berani memberikan kepercayaan lebih kepada pemain muda. Bermain dengan pemain seadanya di hadapan ribuan supporter lawan tentu menjadi tantangan tersendiri bagi Hodak. Usai laga, Hodak pun mengaku cukup puas dengan hasil imbang ini. Sebelumnya saya sudah bilang, ini bukan pertandingan yang mudah. Saya pikir Borneo adalah tim yang kuat dengan pemain yang bagus dan mereka bermain di rumah sendiri. Ketika hasil menjadi draw, tentu ini adalah hasil yang cukup baik. Kita memang ada kendala sedikit karena kehilangan 6-7 pemain yang bisa mengisi posisi line up, ucap Bojan. Bojan Hodak juga mengungkapkan, tidak adanya beberapa pemain menjadi kendala tersendiri baginya. Namun, dia juga mengapresiasi kinerja anak asuhnya yang sudah bertarung sepanjang laga. Kami cukup terdampak dengan tidak adanya pemain yang biasa mengisi posisi line up. Ketika hasil akhir menjadi imbang, ini adalah hasil yang adil, kata Hodak dalam post-match press conference. Senada dengan Hodak, Tyrone Del Pino menyebut pertandingan melawan Borneo FC merupakan pertandingan yang cukup berat. Ia mengaku bermain imbang di laga tandang adalah hasil yang cukup maksimal. Saya pikir kuncinya adalah ketika kami unggul 2-1, kami tidak berhasil kill the game. Kami punya peluang untuk menutup pertandingan, mencetak gol ketiga. Saya pikir hasil ini positif, teman-teman juga sudah berusaha dengan hasil maksimal, draw di sini saya pikir sudah bagus. Harus kita jadikan pembelajaran ketika kita sudah banti kemudian masuk menit-menit terakhir kita betul-betul harus fokus di situ, jelasnya. Di sisi lain, Tyrone dipastikan tidak bisa bermain melawan Bali United. Dia mendapat sanksi larangan 1 kali bermain karena mendapat akumulasi 4 kartu kuning sepanjang musim ini. Namun tampaknya Bobotoh tidak perlu khawatir, sebab Bojan Hodak memberikan kabar baik untuk kita semua. Hodak tampaknya ingin mengamankan gelar juara Liga 1 musim ini lebih cepat. Sesaat setelah laga kontra Borneo, dia langsung berfokus untuk menghadapi Bali United. Hodak juga mengatakan bahwa beberapa pemain sudah kembali di laga tersebut. Tentu angin segar ini harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk menyongsong back-to-back juara. Untuk pertandingan berikutnya, ketika kita lawan Bali United tentu nanti beberapa pemain inti bisa main. Kemudian ada beberapa opsi pertandingan besok lawan Bali United setidaknya bisa mengisi posisi line up, sambungnya. Adam Alis jadi sasaran para pemain Borneo FC. Alhamdulillah. Laga Borneo FC versus Persib menjadi laga spesial bagi Adam Alis Tiano. Sebab, dia pernah berseragamkan pesut etam di musim kemarin sebelumnya akhirnya dikontrak Persib Bandung. Bermain di hadapan ribuan supporter Borneo FC, Adam Alis tampak bermain tidak seperti biasanya. Namun, bukan karena ribuan supporter lawan melainkan dia kehilangan rekan duetnya di lini tengah Persib.
Di laga ini, Adam diduetkan bersama Mateo Kocijan yang dipaksa bermain ke tengah karena beberapa gelandang Persib harus absen di laga ini seperti Mark Klok, Dedi dan Irianto. Meski demikian, beberapa kali Adam Alis juga memberikan ancaman ke mantan klubnya itu. Bahkan, beberapa kali dia harus dijatuhkan oleh mantan rekan setimnya sendiri. Seperti yang terjadi pada menit ke-25, dia dijatuhkan saat mencoba melakukan serangan ke gawang Borneo. Insiden ini bermula ketika Kakang Rudianto yang melihat pergerakan Adam Alis di lini serang. Kakang pun melambungkan umpan yang sebenarnya bisa dijangkau Adam. Kecepatan Adam Alis membuat bek Borneo kewalahan dan harus dijatuhkan oleh Christoph Nduwarugira. Namun anehnya, wasit tidak meniup peluit tanda pelanggaran. Padahal tampak jelas Nduwarugira menjatuhkan Adam dengan gerakan tangan. Sementara itu, tanpa kehadiran Mark Klok, peran Adam Alis juga kurang terlihat. Penunjukan Mateo di lini tengah terlihat tidak bisa menggantikan peran Mark Klok. Insiden lain juga menimpa Adam Alis di laga kontra Borneo FC. Pada menit ke-71, Adam Alis terlibat duel dengan Kenzo Nambu. Insiden ini membuat Adam Alis kesakitan dan wasit harus menunggal laga beberapa saat. Saat itu, Adam Alis mencoba untuk mengamankan bola dengan menghalau bola jauh ke depan. Namun Kenzo berusaha untuk memblok tendangan itu dengan cara melakukan tackling. Tampak tackling yang dilakukan Kenzo telat dan justru menjatuhkan Adam Alis. Akibat insiden ini, Kenzo mendapatkan ganjaran kartu kuning dari wasit. Hanya berselang 2 menit dari insiden ini, Adam Alis ditarik keluar digantikan oleh Robbie Darwish dan Rian Kurnia digantikan oleh Zalnando. Harus diakui, Persib adalah tim terbaik Liga 1 musim ini. Keyakinan penuh terus digaungkan dari Persib Bandung menjelang akhir kompetisi Liga 1 musim 2024-2025. Gelandang bertahan mereka asal Kroasia, Mateo Kocijan menegaskan bahwa Maung Bandung adalah tim terbaik musim ini, mengacu pada performa stabil mereka dan rekor kekalahan yang sangat minim. Persib tampil konsisten sepanjang musim, mampu menjaga ritme permainan dan terus meraih hasil positif meski sempat diterpa badai cedera serta kehilangan beberapa pilar utama. Performa impresif ini yang membuat Kocijan makin percaya bahwa timnya pantas berada di jalur juara. Saya sangat optimis karena kami sudah menunjukkan siapa kami, ujar Mateo. Persib tercatat hanya menelan 2 kekalahan dari 28 pertandingan, yakni saat menjamu Dewa United di Bandung dan ketika tandang ke Gelora Bung Tomo menghadapi Persebaya. Selebihnya, skuad asuhan Bojan Hodak tampil konsisten dan kini masih bertengger di puncak klasemen. Kami sebenarnya hanya kalah 2 kali, dan saya pikir kami sudah berkembang, ucapnya. Pemain kelahiran Koprivnica itu menyebutkan bahwa stabilitas performa adalah bukti nyata kekuatan tim musim ini. Ia percaya bahwa momentum yang dibangun sejak paruh musim akan terus berlanjut hingga akhir kompetisi. Kami adalah yang terbaik musim ini, dan tinggal menyelesaikannya saja, tegasnya menutup.